Kami dari kelompok 2 Offering A Pendidikan Kimia 2014 Universitas Negeri Malang akan menyampaikan materi mengenai sifat-sifat koloid. Sifat-sifat koloid terdiri dari: pertama, efek Tyndall; kedua, gerak Brown; ketiga, elektroforesis; keempat, adsorpsi; kelima, koagulasi; dan keenam, dialisis. Selanjutnya akan dijelaskan secara rinci mengenai sifat-sifat tersebut. Efek Tyndall merupakan efek penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Untuk menjelaskan efek Tyndall, diberikan ilustrasi penyinaran pada larutan, koloid, dan suspensi. Penyinaran pada larutan, sinar yang diberikan akan dilewatkan. Pada koloid, cahaya yang diberikan akan dihamburkan oleh partikel-partikel koloid. Namun, pada suspensi, seluruh cahaya tertahan karena sinar tidak dapat melewati suspensi. Gerak Brown merupakan gerakan terus-menerus dari partikel koloid karena bertumbukan dengan partikel medium pendispersi. Gerak Brown ini pertama kali ditemukan oleh Robert Brown pada waktu mempelajari gerak serbuk tepung sari di atas air. Gerak Brown akan terlihat di bawah mikroskop ultra berupa gerak zigzag atau patah-patah. Gerak Brown dapat menstabilkan koloid karena bergerak terus-menerus, sehingga gerakan tersebut dapat mengimbangi gravitasi dan menyebabkan koloid tidak akan mengendap. Elektroforesis merupakan teknik pemisahan komponen atau molekul bermuatan berdasarkan perbedaan tingkat migrasinya dalam sebuah medan listrik. Medan listrik dialirkan pada suatu medium yang mengandung sampel yang akan dipisahkan. Teknik ini dapat digunakan dengan memanfaatkan muatan listrik yang ada pada makromolekul, misalnya DNA yang bermuatan positif. Jika molekul yang bermuatan positif dilewatkan melalui suatu medium, kemudian dialiri arus listrik dari suatu kutub ke kutub yang berlawanan muatannya, maka molekul tersebut akan bergerak dari kutub positif ke kutub negatif. Kecepatan gerak molekul tersebut tergantung pada nisbah muatan terhadap masanya, serta tergantung pula pada bentuk molekulnya. Pergerakan ini dapat dijelaskan dengan gaya Lorentz yang terkait dengan sifat-sifat dasar elektris bahan yang diamati dan kondisi elektris lingkungan. Adsorpsi merupakan penyerapan suatu partikel zat berupa ion, atom, ataupun molekul pada permukaan zat lain yang mengakibatkan partikel koloid menjadi bermuatan sejenis dan partikel-partikel koloid tersebut saling berjauhan sehingga tidak terjadinya penggumpalan atau koagulasi. Contohnya, penyembuhan sakit perut dengan Norit atau serbuk karbon dan penjernihan air tawas menggunakan Al2SO43. Suatu koloid dapat memiliki muatan positif atau negatif bergantung pada muatan permukaan yang diserap. Adsorpsi ion positif. Sebagai contoh, koloid FeOH3 dalam larutan asam klorida dapat bermuatan positif. Karena permukaan koloid menyerap ion H+ sehingga menyebabkan koloid menjadi bermuatan positif. Adsorpsi ion negatif. Sebagai contoh, koloid AS2S3 dalam larutan asam sulfida dapat bermuatan negatif karena permukaan koloid menyerap ion S2- sehingga menyebabkan koloid menjadi bermuatan negatif. Koagulasi. Pada koagulasi, partikel koloid dapat menjadi stabil disebabkan oleh muatannya. Sebagai contoh, partikel koloid yang bermuatan positif FeOH3, dispersi koloid tersebut biasanya mengadsorpsi ion yang sejenis. Oleh karena itu, diperlukan larutan elektrolit, misalnya H2SO4, yang berfungsi untuk menstabilkan koloid. Apabila penambahan larutan elektrolit berlebih,
maka akan terjadi penggumpalan partikel yang disebut dengan koagulasi. Dialisis merupakan suatu proses penghilangan ion pengganggu kestabilan dari suatu koloid dengan cara penyaringan. Proses dialisis terjadi saat suatu koloid berada dalam suatu membran semipermeabel. Membran semipermeabel tersebut hanya dapat dilewati oleh kation atau anion yang selektif. Kation dan anion pengganggu tersebut dapat keluar dari membran karena terbawa oleh aliran air, sehingga akan dihasilkan koloid murni dan proses dialisis yang berlangsung dengan sempurna. Sekian dan terima kasih.